Mari kita masuk dalam doa. Bapa yang di surga, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau bukan hanya baik kepada kami, Engkau juga memperhatikan kami baik pagi, siang maupun malam. Boleh dikatakan Tuhan, Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Itu sebab Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Pakai hamba-Mu di dalam segala keterbatasannya. Berikan hikmat yang daripada Tuhan, supaya firman Tuhan yang dipersiapkan boleh menyentuh sampai hati kami yang terdalam. Sehingga kami bukan hanya mendengar, tapi kami juga melaksanakan firman-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat siang Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan. Menjelang Paskah, saya akan mengajak kita merenungkan bagaimana Yesus memanggil murid-muridnya untuk mengikut Dia. Lagu yang kita nyanyikan tadi, kemana saja ku telah sedia, itu gampang sekali kita nyanyikan. Ya, kemarin lebih kurang 40 menit lah saya telepon seorang pendeta yang mengantar Pak Rene datang. Kita sempat ngobrol-ngobrol. Saya tanya kapan pulang. Dia bilang tanggal 20 sekian. Saya bilang sama dia, kalau lain kali balik lagi, ceritakan di tempat kami pengalaman bagaimana engkau melayani. Lalu dia ceritakan pada saya di telepon, dia melayani di Papua. Bukan di kotanya, saudara. Saya ada family tinggal situ, tapi mungkin di kotanya. Di Papua itu pedalaman, jadi sudah sampai di airport Papua katanya, masih mau naik pesawat kecil. Berapa jam gitu masuk ke dalam pedalaman. Sudah itu perlu lagi masuk ke dalam lagi. Jadi waktu beberapa atau tahun lalu waktu seorang pilot itu ditahan oleh orang-orang Papua di situ, dia juga terpengaruh. 3 bulan gak bisa balik ya, karena pesawat Susi Air itu gak jalan. Dia harus tunggu di situ lebih kurang 3 bulan. Saya bayangkan saya menjadi hamba Tuhan, tidak ada apa-apanya dibanding dia. Dia boleh masuk ke dalam situ loh ya. Ikut makan bersama mereka. Tidak enak-enak di sini kita bisa cari rendang, tinggal masak apa. Katanya untuk makan harus potong tanaman. Pergi berburu, dapat apa makan apa. Sampai sedemikian rupa dia cerita. Saya tidak bisa bayangkan. Sejatinya seorang pengikut Kristus mesti seperti demikian, saudara. Di mana waktu Tuhan Yesus memanggil kita menjadi muridnya, mengikut Dia, itu berarti apa? Itu berarti kita tinggalkan semuanya, ikut Tuhan. Saudara, ikut Tuhan Yesus bukan berdasarkan perasaan. Kalau berdasarkan perasaan, mendung sedikit, perasaanku gak enak, udahlah, saya gak mau ikut Tuhan. Kalau tersinggung sedikit, perasaanku gak enak, ya udah, saya gak mau ke gereja. Sedikit perasaan kurang, agak panas sedikit, oh, saya juga tidak mau. Dingin, tidak mau. Itu orang yang ikut Tuhan berdasarkan perasaan. Makanya firman Tuhan berkata, engkau pengikut Tuhan, orang-orang Kristen
orang-orang percaya jangan suam-suam kuku. Jangan pula dingin. Tapi dia harus selalu membara, panas, tetap hangat. Saudara, berikut ini ada 3 hal yang mau kita renungkan bersama. Bagaimana kita menjawab panggilan Tuhan. Dan tentunya bukan hanya menjawab, tapi juga melaksanakan panggilannya. Yang pertama, panggilan untuk mengikut Yesus dengan komitmen. Jadi tadi saya katakan, panggilan untuk ikut Yesus bukan berdasarkan perasaan. Kalau perasaan hari ini bilang iya, besok bilang tidak. Tapi berdasarkan komitmen. Dia akan tetap setia. Dia tidak akan berubah. Dia akan pegang teguh janjinya. Saudara, Yesus memanggil para muridnya dengan tegas. Mari kita lihat Matius 4 ayat 19. Matius 4 ayat 19. Saya bacakan buat saudara sekalian. Matius 4 ayat 19, demikian firman Tuhan. Saya bacakan mulai dari 18 sampai ayat 22. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat 2 orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula 2 orang bersaudara, yaitu Yakobus dan Zebedius, dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka. Zebedius sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Saudara, waktu Yesus memanggil murid-muridnya, ia dengan tegas memberitahukan kepada murid-muridnya apa yang harus dilakukan. Murid-muridnya itu bukan ahli komputer. Murid-muridnya bukan ahli AI dan sebagainya. Dia tidak mengerti itu. Dia tidak pegang HP, belum ada laptop dan sebagainya. Tapi murid-muridnya itu, calon murid-muridnya itu adalah penangkap ikan. Mereka tangkap ikan. Jadi keahliannya adalah menangkap ikan. Kepintarannya apa? Ya menangkap ikan. Kalau lomba menangkap ikan, mungkin murid-muridnya bisa juara. Tapi sekarang Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan aku akan jadikan engkau penjala manusia." Tadinya mereka menjala ikan, sekarang mereka mesti menjala manusia. Tadinya mereka hanya sekedar menangkap ikan, sekarang mereka mau menangkap manusia. Dalam arti apa? Dalam arti supaya mereka bisa menularkan Injil, kabar baik kepada umat manusia. Menjadi terang, menjadi garam bagi umat manusia. Itu panggilan mengikut Yesus dengan komitmen. Komitmennya apa? Komitmennya adalah meninggalkan semua yang ada. Dia akan tinggalkan orang tuanya, anaknya, tinggalkan fasilitas yang ada, tinggalkan kesenangan hidup bersama dengan orang tua. Ikut Yesus. Saya memang tidak punya pengalaman masuk sampai pedalaman melayani. Tuhan belum beri kesempatan ya.
Tapi waktu saya pernah praktek 2 bulan di salah satu kota di Sulawesi. Waktu itu nginap di pastori. Pastorinya pastori yang lama, yang sudah tua. Ya. Lalu malam hari, karena mungkin dekat selokan atau apa, itu nyamuk berkerumun seperti kereta api datang, mengelilingi saya gitu. Saya harus pakai kipas angin untuk sorot ke tubuh saya, 2, dari kepala 1, dari kaki 1. Ditambah dengan obat nyamuk yang ada asap-asapnya itu, supaya bisa tidur. Gak ada AC, panas sekali, nyamuknya banyak sekali. Dan itu berlangsung 2 bulan tinggal di situ. Setelah lewat, baru saya merenungkannya. Itu baru diserang nyamuk, sudah merasa tidak betah, ya. Baru nyamuk. Kemudian saya tinggal dengan senior. Seniornya itu tanda kutip, orangnya masih hidup soalnya, saya gak sesup namanya. Agak aneh. Jadi di rumahnya itu kan kotor. Saya bantu dia gak ada, saya sapu kasih bersih. Karena dia pendeta, pulang kasih perumpamaan. Dia bilang kalau numpang di rumah orang, jangan sentuh-sentuh barangnya, jangan beres-beresin apalah, pokoknya tamulah. Dalam hati saya, dia sindir aku itu. Pakai perumpamaan. Saya nyapu tadi supaya bersih. Dia gak senang. Nah, saudara yang saya kasih Tuhan, itu baru 2 bulan seorang calon pendeta yang dipanggil untuk melayani, waktu itu masih mahasiswa. Seperti itu, bukan di desa loh, di kota. Bukan di kampung, tapi sekali lagi di kota. Pun sudah mengalami hal-hal yang seperti itu. Menguji kesetiaan. Saya bayangkan seperti mereka yang harus pergi masuk ke pedalaman sampai tertahan, tidak bisa pulang. Belum lagi ada yang dibunuh seperti Nomengsen, dia di Sumatera, sampai dimakan tubuhnya oleh orang-orang yang dilayaninya. Begitu mengerikan. Itu komitmen ikut Yesus. Tidak gampang, saudara, untuk mengikut Tuhan. Perlu komitmen seperti itu. Jadi tinggalkan semua hal duniawi. Hari ini dunia menawarkan yang sangat menggiurkan dibandingkan dengan gereja menawarkan. Gereja menawarkan paling dengarkan firman Tuhan, disuruh bertobat, disuruh melayani dan sebagainya. Tapi dunia menawarkan hura-hura, pesta pora. Dunia menawarkan kita bisa gembira, lupakan hari-harimu, minum minuman yang mahal, tinggal di hotel yang mahal, pergi menikmati liburan yang mahal. Dan manusia celakanya adalah lebih memilih yang ditawarkan dunia daripada yang ditawarkan oleh Tuhan. Saudara yang saya kasih Tuhan, yang menjadi pertanyaan di dalam kehidupan sehari-hari kita, apakah kita merupakan pengikut sejati Tuhan? Kita perlu ingat kasih yang mula-mula. Waktu kita pertama kali mengakui Yesus sebagai juru selamat. Waktu kita pertama kali merasakan bahwa Yesus menyelamatkan aku.
Mungkin di hadapan Tuhan kita kadang, aku ini tidak berguna. Aku ini tidak layak di hadapan-Mu. Aku ini orang berdosa. Tapi Tuhan mengasihi aku. Tapi Tuhan memperhatikan aku. Tuhan tetap sayang kepadaku. Coba kita bayangkan bagaimana Tuhan mempersiapkan kita hidup di sini, mempersiapkan keluarganya tinggal di sini. Saya mendengar kesaksian dari Pak Andreas, suaminya Ibu Urut ya, melalui telepon juga. Dia bilang, Pak Saud, waktu Sabtu lalu dia merasa sangat gembira. Kan tiba-tiba dia bilang perutnya sakit, pulang ya. Saya telepon dia pagi-pagi, saya tanya, sakit apa? Ya dia bilang biasanya terlalu gembira, excited, terlalu gembira, dia bisa kambuh katanya. Ya jadi mungkin juga lapar bisa juga gitu ya. Tapi terlalu gembira bisa kambuh. Tapi dia puji Tuhan katanya. Hari itu, di malam itu, dia bertemu dengan seorang bapak yang dia bilang waktu pertama kali dia datang ke Amerika, bapak itu dan istrinya yang menolong mereka sekeluarga. Dia bisa tinggal di rumah bapak itu. Yang terakhir nyanyi itu salah satunya. Dia tinggal di rumah bapak itu katanya lebih kurang 6 bulan. Tidak diminta bayar 1 sen pun katanya. Jadi sampai sekarang dia katakan dia hutang budi sekali dengan keluarga itu. Saya bayangkan saudara, orang Kristen yang sejati, kalau seperti itu banyaknya lain-lain ketularan, sungguh indah. Dia bisa jadi berkat dan jadi memuliakan nama Tuhan. Dengan perbuatannya orang lain memuliakan Tuhan. Si Pak Anda katakan, puji Tuhan, saya punya orang kenalan seperti itu, yang bisa memberikan saya tinggal gratis 6 bulan. Sehingga sampai hari ini, setelah 6 bulan dia mungkin pindah tempat lain, sudah pekerjaan, tapi sampai hari ini dia masih ingat jasanya. Karena ada Kristus di dalam hidup seseorang, semestinya kita juga bisa berbuat demikian. Berbuat kebaikan kepada orang lain. Itu sebabnya saudara, kekristenan bukan mengajarkan sekedar kebaikan. Kalau sekedar kebaikan, orang lain juga bisa. Tapi pertama kali kita mesti ikut Yesus dulu. Percaya pada Dia sebagai juru selamat, kemudian menerima Dia sebagai juru selamat Tuhan kita, lalu hidup kita diubah. Kita bisa menolong orang dengan hati yang tulus, bukan dengan akal bulus, bukan ada kepentingannya, bukan, tidak dengan motivasi apa-apa, tidak. Tapi dengan komitmen kesetiaan pada Tuhan, kita bisa menolong orang lain. Permisi tanya, apa yang kita lakukan hari ini yang membuat orang lain itu sukacita, yang membuat orang lain merasa senang? Saudara, kadang kita perhatikan orang lain lagi butuh, orang lain lagi susah, kita pura-pura tidak tahu. Daripada saya terlibat, saya disusahkan, lebih baik saya pura-pura tidak tahu. Sebagai orang percaya, kita tidak demikian. Orang Kristen menjawab panggilannya, dia mesti mempraktekkan apa yang sudah ada dalam hidupnya. Karena Yesus selalu memperhatikan orang, baik orang yang dari pimpinan, pemerintah, pejabat, sampai pada orang yang sakit kusta. Yesus memperhatikannya dari yang
paling tinggi sampai yang paling rendah, dari yang kaya sampai janda yang miskin, dia perhatikan. Dan hari ini ada banyak orang, mudah-mudahan bukan kita, menyelewengkan itu. Hanya melihat orang yang kaya saja diperhatikan, yang miskin diabaikan. Hanya orang yang berpendidikan tinggi saja diperhatikan, yang pendidikan rendah diabaikan. Hanya melihat orang yang punya jabatan di perusahaan diperhatikan, yang biasa-biasa saja atau kerjanya biasa-biasa diabaikan. Itu bukan ciri khas orang Kristen. Itu bukan kita, saudara. Yang kedua, panggilan untuk hidup berpadanan dengan firman Tuhan. Saudara, Rasul Paulus menasehati jemaat di Efesus. Dalam Efesus 4 ayat 1 dikatakan, hiduplah sebagai orang-orang yang telah dipanggil sesuai dengan panggilan itu. Hidup sesuai dengan panggilan. Taat pada firman-Nya. Praktekkan firman-Nya. Waktu kita baca firman Tuhan katakan jangan mencuri, itu berarti kita mau praktekkan jangan mencuri. Saudara, jangan mencuri di dalam perjanjian baru standarnya sangat tinggi. Kita tidak mengambil milik orang lain. Kadang-kadang bisa termasuk mencuri hanya karena kita mungkin mencuri waktu. Mungkin juga kita malas bekerja. Terutama untuk Tuhan, kita telah menjadi pencuri. Dikatakan jangan membunuh. Kita tidak harus ambil pisau tusuk orang lain baru dikatakan membunuh. Tapi dalam perjanjian baru standarnya sangat tinggi. Waktu kita benci kepada orang, punya perasaan benci, dendam pada orang, sudah termasuk membunuh. Firman Tuhan menuntut kita sebagai orang percaya yang punya kasih, punya kesabaran. Kesabaran dalam Alkitab bahasa Inggris diterjemahkan dengan long suffering. Long suffering itu penderitaan yang panjang, yang lama. Itu kesabaran. Saudara, kesabaran itu bukan berarti orang menunggu cukup lama lalu sabar, bukan. Kita kena delay pesawat, misalnya kita tunggu sampai 5 jam. Kemudian setelah 5 jam kita naik kembali ke pesawat. Itu bukan berarti dihitung kesabaran. Kesabaran itu dilihat dari sikap kita. Waktu delay, ngomel enggak? Waktu delay, marah-marah enggak? Waktu orang ngejek engkau, waktu orang hina kamu, hina kita, marah-marah enggak? Kalau marah-marah berarti kita tidak sabar. Sebab kesabaran itu long suffering. Memang harus menderita. C.S. Lewis, seorang pengkhotbah, pendeta juga penulis terkenal, dia ditanya oleh seorang pemuda, mengapa orang Kristen harus menderita? Dia jawab apa? Dia jawab, mengapa tidak? Karena orang Kristen itu diberikan talenta untuk menderita. Jadi kita diberikan talenta untuk menderita. Sampai kita menderita pun kita bersyukur pada Tuhan. Itu orang Kristen. Jadi orang yang hidup berpadanan dengan firman Tuhan, dia bukan hanya mengasihi, tapi dia juga sabar. Dia juga rendah hati. Tidak ada kesombongan dalam hidupnya. Saudara,
jangan katakan saya ini sebagai orang Kristen kalau hidup saya masih punya kesombongan. Kesombongan itu kadang-kadang ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan, saudara. Ada orang tidak mau ngalah. Mudah-mudahan di ruangan ini gak ada. Kalau kita katakan, saya pertama kali kenal dengan dia loh. Dia bilang enggak, saya lebih duluan kenal sama dia katanya. Saya duluan tahu loh, saya sudah tahu kemarin. Enggak, saya minggu lalu sudah tahu katanya. Jadi dia tidak mau kalah, pokoknya dia selalu mau menang. Dan herannya, orang yang demikian ada. Tadinya saya pikir saya yang salah menilai orang. Bulan lalu saya ketemu dengan seorang hamba Tuhan. Dia cerita demikian. Iya kok ya, kok ibu itu kok begitu ya? Saya bilang, begitunya bagaimana? Iya, dia itu tidak mau mengalah. Dia maunya dia duluan yang tahu. Dia lebih hebat. Saya pernah cerita, habis balik dari Indonesia saya jet lag. Saya enggak pernah jet lag katanya gitu. Jadi selalu dia punya lebih hebat gitu. Ya gak apa-apa, mungkin dia tidak, tapi cara ngomong orang kadang-kadang bisa seperti itu. Mudah-mudahan kita tidak demikian. Orang percaya semestinya dia rendah hati. Rendah hati itu tidak menyakiti orang lain. Orang yang rendah hati tidak menghina orang lain. Orang yang rendah hati dihina pun dia tidak akan membalasnya. Tapi bukan harus diinjak-injak, dia bisa ngelak, saudara. Jadi dalam panggilan oleh Tuhan Yesus sebagai murid Kristus, kita mesti ada tindakan yang nyata oleh firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan. Jadi itu tidak akan terpisahkan. Firman Tuhan tidak akan terpisahkan dalam hidup kita. Itu baru orang percaya. Bahkan yang jadi pendeta itu lebih parah. Firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Apa yang dia tusuk ke sana, dia juga tusuk ke sini. Jadi harus hati-hati. Ketika dia katakan mari kita mengasihi, bukan hanya sekadar mulut saja bilang kasihi, tapi dia juga harus praktekkan mengasihi. Ayo kita rajin, maka dia juga mesti praktekkan supaya sama-sama rajin. Saudara, hidup kita ini di dunia tidak tahu berapa lamanya. Tetapi yang paling penting adalah ada satu lagu katakan, hidup bukan karena lama gitu ya, tapi karena makna isinya. Yesus tidak tua-tua, 33 tahun dia sudah dipanggil Tuhan kembali ke Bapa di surga. Tapi hidupnya bermakna sampai hari ini. Apa artinya kita hidup? Tuhan tambahkan umur, tambahkan lagi, tapi makin tanda kutip jahat, makin tanda kutip tidak setia pada Tuhan, makin tanda kutip kita lakukan hal-hal yang tidak benar, malah tambah dosa. Ya. Kita perlu mohon pengampunan kepada Tuhan. Kita berdoa, hanya anugerah Tuhan yang selalu menjaga, memelihara hidup kita. Kita perlu anugerah Tuhan untuk memelihara hidup kita. Saya ulangi, tadi yang pertama, panggilan untuk mengikut Tuhan Yesus perlu komitmen. Yang kedua,
Panggilan untuk hidup berpadanan. Berpadanan artinya serupa dengan firman Tuhan. Dan yang ketiga, panggilan mengikut Yesus harus bertahan sampai akhir. Dia tidak akan berhenti di tengah-tengah. Melayani Tuhan bukan kalau saya sudah tua, stop, bukan. Melayani Tuhan itu sampai batas terakhir kita. Sampai masa tuamu. Sampai masa Tuhan memanggil kita, baru stop. Yesus berkata dalam Matius 24 ayat 13. Saya bacakan. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jadi waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita mendapatkan keselamatan itu. Dosa kita dihapus. Kemudian kita mesti menjaga keselamatan setiap hari. Artinya apa? Setiap hari kita baca firman Tuhan. Setiap hari kita berdoa pada Tuhan. Setiap hari kita mohon petunjuk Tuhan memelihara hidup kita. Mulai dari pagi, siang, malam, baik di rumah, di luar, ataupun di tempat pekerjaan, di mana saja kita perlu penjagaan, pemeliharaan daripada Tuhan. Manusia bisa khilaf, manusia bisa salah, manusia bisa menghadapi godaan, karena iblis tidak senang kita hidup tetap setia pada Tuhan. Dia mau menggoda kita. Tawaran dari dia itu lebih nikmat, lebih enak, lebih mengasihkan. Mulut kita juga bisa salah ngomong. Tangan kita juga bisa salah berbuat. Kaki kita bisa salah langkah. Mata kita bisa salah melihat. Itu sebabnya perlu Tuhan jaga. Bahkan pikiran kita yang tidak kelihatan itu bisa sembarang berpikir. Maka perlu Tuhan benar-benar memprotek hidup kita. Dibungkus sampai bagus-bagus. Jaga hidup kita. Roh Kudus menjaga kita sebaik-baik mungkin. Seperti menjaga emas perak yang sangat berharga itu. Mengikut Yesus, pengikut Yesus seringkali menghadapi tantangan dan penderitaan. Saya dikasih tema khotbah nanti bulan Mei. Mengapa Tuhan Allah yang baik mengizinkan penderitaan? Mengapa Allah itu baik tapi ada manusia yang menderita? Saudara, sekali lagi, karena hidup manusia itu tidak tenang-tenang saja. Manusia hidupnya untuk memuliakan nama Tuhan. Dan untuk memuliakan nama Tuhan, iblis tidak senang. Kita perlu melawan iblis. Yesus menjanjikan keselamatan bagi mereka yang tetap setia, tidak goyah, tetap setia kepada Tuhan. Saudara, kita perlu berdoa supaya sampai masa tua kita, sampai masa akhir hidup kita, kita tetap setia pada Tuhan. Tidak melangkah pada langkah yang salah. Sebab sekali melangkah pada langkah yang salah, Tuhan mungkin, bukan mungkin, Tuhan mengampuni kita sih. Tuhan mengampuni kita. Tapi manusia belum tentu mengampuni kita. Saudara, ada banyak orang-orang yang berdosa bertobat. Mereka datang ke gereja tidak betah. Kenapa? Karena mereka diampuni oleh Tuhan, tapi orang-orang gereja tidak mengampuninya. Selalu mengungkit masa lalu orang. Saya bayangkan
Seandainya Sakius si pemungut cukai itu hidup pada zaman kita, lalu di situ ada pohon ara depan, lalu Yesus lewat di situ, kita bayangkan ya. Kemudian Sakius panjat pohon, kemudian Yesus katakan, "Hai Sakius, turunlah." Ingat, Sakius itu orang yang dibenci, Sakius itu pemungut cukai, Sakius tidak disenangi orang, Sakius dianggap berdosa. Sekali Yesus katakan, "Turunlah, aku mau tinggal di rumahmu." Sakius bertobat, percaya pada Yesus, lalu masuk ke Konestun kebaktian, duduk di belakang. Mata orang semua lihat ke belakang. Itu Sakius pemungut cukai datang, menjijikkan. Itu Sakius datang, saya tidak mau dekat-dekat dengan dia. Itu Sakius datang, saya takut sama dia. Mulai ada suara-suara seperti itu, bukan? Karena apa? Yesus sudah mengampuni, tapi apa? Tapi manusia belum tentu dapat mengampuni. Waktu Rasul Paulus, sebelumnya namanya Saulus, dia pergi membunuh pengikut Tuhan dan sebagainya, sangat terkenal, dia menakutkan. Dan suatu hari dia mau membunuh pengikut Tuhan lagi, dia kena cahaya dari Yesus, matanya buta. Disitulah pertobatan Rasul Paulus. Ananias, dia diutus untuk melayani Paulus. Tidak gampang. Dia pertama takut. Bukankah orang itu jahat mungkin? Bukankah orang itu pernah membunuh pengikut Yesus? Bukankah? Sekarang suruh saya ke sana. Jangan-jangan nanti saya dibunuh. Saudara, Yesus sudah mengampuni, ingat, tapi manusia belum tentu mengampuni. Itu sebab saudara-saudara yang saya kasih Tuhan, hari ini kita perlu berubah, mengubah sikap hidup kita sebagai orang percaya. Belajar hidup seperti Tuhan Yesus. Yesus mengampuni, ya kita juga ikut mengampuni. Masa kita mau melawan Tuhan Yesus, padahal kita katakan aku percaya pada Yesus. Dan sekali lagi, panggilan untuk kita mesti bertahan sampai akhir. Kita tidak mau sia-sia dalam hidup ini. Kita sudah berjuang dari awal, tetap setia pada Tuhan, melayani dengan sungguh, dan tetap melayani Dia dengan sungguh, berkorban dan sebagainya. Padahal pengorbanan kita pun tidak ada apa-apanya bagi Tuhan. Yang paling penting adalah kita setia sampai Tuhan memanggil kita. Saudara, Paskah yang akan kita peringati mengingatkan akan pengorbanan Tuhan Yesus. Dia setia sampai di atas kayu salib. Secara manusia dia takut. Waktu dia doa di Taman Getsemani, kalau bisa cawan ini berlalu daripadaku, penderitaan berlalu daripadaku. Tapi dia tetap mengambil sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia ingin berjanji dengan komitmen tidak berubah, setia. Dia ingin mewujudkan firman Tuhan dalam hidupnya, dan ia ingin mengikut setia kepada Allah sampai titik darah yang terakhir. Bagaimana dengan kita? Yesus sudah berkorban untuk kita. Jangan karena lelah sedikit saja, capek sedikit saja kita katakan, aduh, menderita sekali ikut pelayanan, ikut Yesus. Salah ya. Karena ada orang lain yang lebih menderita. Bahkan di negara tertentu ada ya 70 orang katanya dibunuh, dipancung kepalanya. Sungguh mengerikan karena ikut Yesus.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kami berterima kasih kepadamu Tuhan, karena sampai hari ini kami diberi kesempatan untuk setia kepadamu. Dalam hidup Kami bukan hanya mau setia kepadamu, tapi kami mau praktekkan juga setia kepada pelayanan, setia pada gereja. Karena sesuai dengan firman Tuhan yang kami renungkan, kami tidak bisa punya dua Tuhan. Kami hanya setia pada satu Tuhan saja, setia sampai akhir. Tuhan, tolonglah kami, karena dalam perjalanan hidup kami kadang kami susah, kadang kami tergoda, kadang kami merana. Tapi ampuni kami Tuhan, supaya kami tidak goyah dengan komitmen sepenuhnya kepadamu, dengan hidup yang sesuai dengan firman-Mu, dan dengan iman yang teguh tidak goyah sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.